Dalam video ini, saya akan membahas stok 2, pengelolaan rencana, rencana proyek, daftar rencana proyek. Dengan menggunakan menu ini, Anda dapat mengatur rencana untuk tiap proyek secara detail, seperti keuntungan dan biaya. Dan kemudian Anda dapat menggunakan rencana proyek nantinya untuk membandingkan jumlah yang direncanakan antara jumlah penjualan dan pembelian aktual. Dan seperti yang Anda lihat di sini, modul pengelolaan rencana berada dalam modul stok 2, dan menu ini akan menghitung penjualan dan pembelian berdasarkan slip penjualan dan pembelian. Dan Anda juga dapat menambahkan akun sewa akuntansi seperti penjualan dan biaya sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan untuk menggunakan fitur rencana proyek, Anda harus mengaktifkan dulu beberapa fitur di kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, ke tab akuntansi, dan aktifkan fitur pengelolaan proyek. Centang semua kotak untuk proyek dan kemudian simpan. Kemudian setelahnya, ke tab stok barang dan aktifkan stok pengelolaan berdasarkan proyek. Dan di bagian rencana pengelolaan kolom, klik pengaturan. Di sini Anda dapat mengatur kolom yang akan Anda kelola di pengelolaan rencana proyek. Anda dapat melihat 4 buah kolom default dari program, dan kolom pertama dan kedua, yaitu penjualan dan pembelian. Artinya program akan menghitung penjualan stok sebagai profit atau keuntungan, dan menghitung pembelian sebagai pengeluaran. Dan untuk kolom ketiga dan keempat, yaitu biaya tenaga kerja dan pengeluaran, Anda harus mengatur akun sewa akuntansi untuk kolom terkait. Anda dapat klik tombol pengaturan di sisi kanan dan atur akun yang termasuk ke dalam biaya, misalnya beban telepon, beban sewa dan beban kendaraan, dan lain-lain. Anda dapat klik 2 kali pada kolom kode akun dan memilih untuk akun mana yang ingin Anda masukkan ke dalam sebagai pengeluaran. Kemudian tentukan apakah kredit atau debitnya. Klik terapkan dan nantinya akan masuk ke dalam akun. Dan jika Anda ingin menghitung akun lainnya sebagai biaya atau profit, Anda dapat menggunakan tombol baru di bagian bawah dan membuat kolom tambahan. Kemudian pilih jenis keuntungan atau pengeluaran. Dan untuk mengaktifkan tombol pengaturan, Anda harus simpan dulu. Dan jika Anda klik pengaturan lagi, Anda akan dapat mengatur akun. Dan setelah melakukan pengaturan dasar, kembali ke menu rencana proyek. Anda dapat membuat rencana proyek baru dengan cara klik tombol baru di bagian bawah. Dan pilih proyek yang sudah didaftarkan lewat menu pengaturan stok dan akuntansi. Pilih tanggal awal dan tanggal selesai untuk proyek, dan masukkan keterangan. Dan di bagian bawah, Anda dapat mengatur kriteria berdasarkan Anda akan meringkas tiap jumlah. Kriteria ini akan menjadi basis dari Anda dalam memasukkan tiap jumlah yang direncanakan. Dan nantinya Anda dapat mengecek perbandingan rencana dan aktualnya lewat menu status proyek rencana versus aktual. Dan menggunakan kriteria ini untuk membandingkan tiap jumlah. Dan untuk tiap kolom, Anda dapat memilih berbagai kriteria ringkasan untuk penjualan dan pembelian. Anda dapat menggunakan 4 buah kriteria: pelanggan vendor, barang, PIC, dan lokasi. Contohnya untuk penjualan, jika Anda memilih barang sebagai kondisi ringkasan, nantinya ketika Anda memasukkan jumlah rencana proyek, Anda dapat mengatur rencana tersebut dalam tiap barang atau untuk barang tertentu. Dan nantinya Anda dapat melihat dan membandingkan data berdasarkan dari barang yang direncanakan.
Atau jika Anda memilih berdasarkan PIC, Anda akan dapat mengatur rencana berdasarkan tiap PIC penjualan dan membandingkan proforma penjualan per PIC. Dan sebagai tambahan, kondisi ringkasan ini bukanlah kolom wajib, sehingga Anda dapat membiarkannya saja dan membandingkan jumlah yang direncanakan berdasarkan tiap proyek. Dan untuk kolom kode akun, Anda dapat memilih ringkasan sebagai pelanggan atau vendor atau departemen. Dan sebagai contoh, saya telah membuat 2 rencana yang dibuat dari bulan Januari ke Maret dan juga Februari ke Juli. Dan jika Anda pilih pada proyek transkrip data, di sini saya telah mengatur kondisi ringkasan untuk penjualan sebagai PIC dan juga pembelian sebagai PIC. Dan ini akan memungkinkan Anda untuk memasukkan jumlah rencana proyek penjualan untuk tiap PIC. Jadi gunakan jenis kondisi ringkasan ini jika Anda ingin melihat jumlah penjualan atau pembelian berdasarkan PIC tertentu, atau pelanggan dan barang tertentu, dan lain-lain. Dan untuk mengatur jumlah atau memasukkan jumlah baru, Anda dapat klik pada pendaftaran di bagian proyeksi baru. Kemudian klik tombol baru, maka kondisi ringkasan yang Anda atur pada tiap kolom akan tampil dalam urutan PIC. Masukkan variabelnya. Dan jika Anda memasukkan jumlah, Anda dapat menggunakan tombol function alokasi untuk membagi jumlah ke tiap bulan, atau manual edit untuk jumlah yang dialokasikan. Kemudian setelah Anda klik simpan, Anda dapat mengeceknya lagi di layar pendaftaran rencana. Dan jika Anda memasukkan jumlah yang salah, Anda dapat klik pada proyek lagi, kemudian mengedit jumlahnya dan simpan. Atau Anda dapat menghapus pilihan. Dan untuk menginput kolom lainnya, seperti biaya tenaga kerja dan pengeluaran, Anda dapat klik pada pendaftaran di sisi kanan, lalu klik baru untuk memasukkan jumlah rencana, atau klik pada angka yang sudah dibuat. Dan setelah Anda membuat rencana proyek, selanjutnya Anda dapat melihat detail data dalam perbandingan melalui menu status proyek rencana versus aktual di sisi kiri menu.